Recording in progress. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dalam roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Umat Kristen perlu berjuang untuk hidup saleh dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Hidup saleh yang memuliakan Tuhan itu sejatinya harus mengalir dari penyembahan kepada Allah. Melalui dedikasi hidup yang hanya untuk memuliakan Allah, itulah kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Hidup saleh bukan hanya tidak melakukan yang jahat, tetapi juga perlu aktif, yaitu melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran kepada semua orang. Tujuan penyembahan kepada Allah adalah untuk menjadi makin seperti Kristus, baik dalam karakter maupun dalam tingkah laku. Menyembah kepada Allah artinya menyerahkan hidup kita kepada Allah untuk digunakan Allah sebagai alat kemuliaan Allah. Dengan menyembah Allah, kita makin menyadari akan kekudusan Allah. Kesadaran akan kekudusan Allah itu secara bersamaan akan membawa umat Kristen semakin menghargai kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memberi makan pikiran kita dengan kebenaran Allah, untuk kemudian membersihkan imajinasi kita dengan keindahan Allah. Pikiran yang dikuduskan firman Tuhan itu akan membuka hati kita untuk semakin mengasihi Allah. Itulah sebabnya menyembah Allah berarti mengabdikan kehendak kita untuk hanya melakukan tujuan Allah atas hidup kita. Usaha kita untuk menanggalkan kejahatan perlu disertai dengan usaha menguduskan diri atau menyediakan diri untuk dikuduskan Allah. Menguduskan diri berarti menyediakan diri hanya untuk dipakai oleh Allah, atau hanya untuk melakukan kebaikan, kebenaran, atau hal-hal yang memuliakan Allah. Secara posisi, orang yang percaya kepada Kristus telah dikuduskan, dan karena kehendaknya atau kehendak Allah, inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya untuk persembahan tubuh Yesus Kristus, atau oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Secara posisi, orang percaya adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Di samping pengertian pengudusan secara posisi, orang percaya juga harus hidup dalam pengudusan secara praktis. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki banyak janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Tiap-tiap hari orang Kristen harus berjuang menanggalkan dosa dan bertumbuh dalam kekudusan dalam Kristus, dalam anugerah Allah untuk menjadi seperti Kristus. Bertemu Yesus adalah motivasi untuk hidup kudus. Persekutuan Kristen dalam jemaat harus mewujudkan kehidupan yang saling menerima antar anggota jemaat. Persekutuan jemaat ibadah harus menghadirkan kehidupan bersama anggota jemaat yang lebih baik, untuk bersama-sama bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kehidupan jemaat bukan hanya terlihat indah dalam ritual ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat perlu hidup saling mendoakan. Untuk mewujudkan hidup yang saleh, hidup kudus itu kita semua perlu firman Tuhan. Kebenaran Allah itu menjadi standar hidup jemaat, standar hidup umat Kristen, yang mengatur dan mengendalikan tingkah laku umat Kristen. Itulah sebabnya setiap orang percaya perlu membaca firman Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan gereja lokal. Saat ini kita lebih memilih ibadah di rumah untuk menghadirkan diri atau menghindarkan diri dari terpapar corona, dan menghindari diri untuk tidak menjadi media penyebaran virus corona. Karena itu mereka yang beribadah di gedung gereja perlu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Karena perlunya firman Tuhan untuk pertumbuhan jemaat, maka gereja-gereja melakukan ibadah online. Umat Kristen perlu mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab secara pribadi dan juga mendengarkan firman Tuhan secara online, atau mungkin melalui WA atau dalam bentuk lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.